Tapi kalau Anda ke fisik mungkin harus antri ya tuh, bersedak-sedakan. Nanti ketika mau tanya ke apa pelayannya juga nunggu mungkin antrian yang duluan gitu. Tapi kalau di e-commerce gitu, seantri berapapun nanti Anda akan dijawab oleh chatbot. Ya toh. Terima kasih telah membeli, pembelian Anda sedang dikemas itu kan. Itu langsung real time. Nah, nah inilah yang memicu perubahan dari mengapa factory outlet, toko-toko yang tadi ya mulai ditinggalkan. Karena apa? Konsepnya tadi orang lebih mudah untuk selera mereka itu perubahannya pengennya cepet ya toh, eh, terus langsung nih. Maka factory outlet mulai ditinggalkan. Nah, ini terkait dengan selalu ketika kita berbicara terkait digital ya, apalagi ekonomi digital, pasti akan berdiskusi terkait dengan perubahan teknologi yang mempengaruhi perilaku manusia, baik itu di masyarakat ataupun perilaku mereka ketika melakukan belanja. Itu pasti perubahannya kan masih banget toh, gitu. Perubahan yang paling kentara adalah ya di proses melakukan pembelian harus lebih. kalau generasi Anda kalau generasi Anda itu mesti lebih ke tadi e-commerce secara digital. Nah, konsep tren konsumen pada saat ini atau di era ini. Pengertian tren konsumen. Tren konsumen adalah pola perubahan perilaku, ya perilaku, preferensi yang lebih disukai mana, dan selera konsumen dalam memilih produk, layanan maupun pengalaman tertentu dalam periode waktu tertentu. Kalau ada kata periode waktu tertentu, mesti nanti akan ada perubahan. Ya enggak? Tren itu tidak akan berjalan selamanya. Namanya tren, ya, itu mesti ada periodenya. Oh, trennya dulu drakor, ya toh. Dulu, oh, setiap eh, muda-mudi di Indonesia itu drakor, drakor, drakor. Sekarang sudah mulai lagi hilang trennya, ya toh. Ada periode tertentu. Karena apa? Tren ini tidak muncul tiba-tiba, tapi berkembang seiring perubahan lingkungan sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya. Kalau di dalam ekonomi digital, maka itu dipengaruhi oleh perubahan adanya kemajuan dan perkembangan dari teknologi. Dalam konteks ekonomi digital, tren konsumen menunjukkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan teknologi, merespon dan bangun bisnis, model bisnis baru, dan mengubah cara mereka berbelanja dan menikmati layanan. Bila contohnya sekarang banyak memilih belanja online. Anda pergi ke pasar Kartosuro, lihat di counter-counter baju. Ada juga penjual, nggak ada yang beli. Kasihan banget. Yang paling ramai cuman di toko emas. Yang lainnya toko sepatu, hampir tidak ada belumnya. Gitu. Pasar tradisional sekarang mulai ditinggalkan. Karena orang ya tadi, wegah desa-desaan, gitu. Tidak tawar menawar, gitu. Terus eh, harus ke tempat itu juga membutuhkan waktu, membutuhkan biaya transportasi. Ah, mending ke online sambil tiduran, gitu. Anda kalau pesan kan sambil tiduran ini, iya, tiduran, oh, pilihannya banyak banget. Jawaban dari customer service-nya juga cepat.
mau tanya apapun juga nanti walaupun secara sistem itu dijawab oleh mesin ya toh, otomatisasi itu masuk ke dalam mata kuliah saya CRM itu. Nah, faktor-faktor pembentuk tren konsumen ya tadi ya adanya teknologi, pengaruh gaya hidup, gitu. Gaya hidup Anda itu di generasi Anda itu kan cepat, praktis ya, nggak usah bertele-tele dan orientasinya pada pengalaman. Pengalaman di sini gini loh, ketika Anda melakukan interaksi lah secara online ya, Anda pengennya kan cepat. Yang kedua, Anda pengennya kan mendapatkan respon cepat juga kan, ya kan? Respon cepat dan juga tadi ada eh, feedback yang mereka berikan. Anda beli di online, sudah purchase ya, melakukan keputusan pembelian. Pasti nanti akan dikirimi lagi kan ucapan terima kasih gitu. Bahkan nanti Anda tetap diberikan informasi tentang produk baru atau diskon-diskon bukan diskon, ya kan? Personalnya ada. Kalau tidak lewat di situ, mesti di email Anda. Itu personalnya ada. Gitu. Coba Anda kalau dengan fisik beli ya udah pulang. Nggak mungkin ibu nanti apa kalau dulu loh ya nanti saya ke rumah ya tak kasih informasi produk nggak mungkin. Ya udah kalau udah beli udah selesai urusannya. Tapi kalau Anda di online nggak selesai sampai Anda ketika melakukan pembelian. Anda nanti akan diinformasikan toh tawar di harga ini, oh produk diskon ini. Nah, pengaruh sosial budaya jelas. Kalau Anda kumpulannya orang-orang yang online hunter, ya toh, pemburu online, ya toh. Berarti Anda pengennya juga tiru-tiru kan. Mau Anda juga sudah dibekali oleh HP. Sudah pasti orang orang Indonesia sekarang dari anak kecil sampai orang tua sudah punya HP. Ya. Nah, nanti ketika satu orang mengikuti ini diikuti menjadilah tren. Gitu. Ketika nanti kamu sudah tidak mengikuti trennya sudah selesai. Akan menjadi tren baru lagi apa kita nggak tahu. Nah, ini yang paling utama adanya peran teknologi media sosial yang mengubah seluruh eh, apa ya tadi tren-tren yang terjadi. Nih, dulu kita hanya mengenal Facebook, ya kan? Facebook aja dulu belum masuk ke digunakan untuk promosi, ya kan? Hanya untuk pertemanan. Sekarang TikTok tuh hampir tiap hari promosi isinya. Walaupun saya nggak TikTok mania loh ya, nggak TikTok mania. Tapi saya mendengar terus TikTok promosi itu dari istri saya. Ya baru TikTok kan hanya lihat saja. Kalau istri saya tahu bagaimana caranya pesen, mesti pesen terus. Ketika tanya, yang tahu corone pesen neng TikTok iki ya, aku udah ngerti aku. Nek ngerti kan pesen terus. Ya, karena apa yang bayari saya. Ya, saya tinggal pesen. Nah, itu hampir tiap hari isinya adalah promo produk. Ya, toh. Nah, ketika media sosial itu dengan eh, gampang kita peroleh, ya toh, otomatis tampilan visual dari produk yang mau dibeli kan lebih menarik, ya enggak? Bandingkan Anda ke pasar fisik sama ke toko komersial. Visual produknya itu lebih menarik di online, ya kan? Warnanya, entah itu kemasannya, entah itu modelnya. Tuh. Akibatnya apa? Anda hanya tertarik pada tadi tampilan, ya toh. Wah, ki apik piye nanti warnanya cocok banget karo kulit. Lah, fokus kita pada di tampilan estetik dari produk yang ditawarkan.
Yang kedua, siapa yang menawarkan? Bandingkan produk-produk antara yang ditawarkan oleh influencer terkenal dan tidak terkenal. Beda, ya toh. Anda kan lebih memilih ke influencer atau ambassador atau namanya apa itu? Endorse ya, di endorse oleh artis terkenal. Wis bentuknya bagus, endorse artis terkenal, kan belum tentu loh yang endorse itu pakai. Iya toh, kan dibayar dan potensi untuk dibagikan kembali. Ya toh. Dibagikan kembali itu gini, Anda nonton ini, ya toh, kan video bisa di-share, share ke Novi, gitu, Novi ke share mana, itu akan menjadi promosi gratis tanpa harus mengeluarkan biaya. Makanya saat ini termasuk factory outlet harus mampu menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Tidak bisa hanya mengandalkan fisiknya saja. Makanya sekarang yang factory outlet yang entah itu dibuka dengan pusatnya sendiri pakai cabang, mereka tetap masuk ke sistem e-commerce. Ya. Kalau tidak masuk sistem e-commerce, mereka pasti akan lama kelamaan akan ditinggalkan. Maka mereka masuk ke platform e-commerce. Harus itu. Nah, perubahan ke selera konsumen. Pengertian shifting, shifting itu shift ya. Shift itu berarti perubahan. Anda kerja shift toh. Nah, shift pagi, shift sore, shift malam. Itu perubahan malam, perubahan night shift. Itu pergantian sebetulnya shift itu. Artinya, ngedemu gak main shift ya apa? Nek kaya kerja kok, ngerti shift-shiftan. Nek kau kan kerja toh. Jalan. Mesti ngerti toh, shift pagi, shift sore, shift malam. Nah, shifting itu pergantian atau perubahan atau peralihan. Pergeseran preferensi dan minat konsumen dari pola konsumsi lama ke pola konsumsi baru. Pola dari berkunjung ke fisik tokonya ke pola baru yang tidak lebih sesuai dengan kebutuhan gaya hidup dan perkembangan zaman, yaitu kalau saat ini adalah digital. Sistem ini terjadi karena konsumen bersifat dinamis. Artinya, selera mereka dapat berubah seiring dengan tadi perkembangan zaman, perubahan kondisi sosial dan ekonomi, serta pengalaman konsumsi yang sebelumnya. Dalam konteks ekonomi digital, shifting selera terjadi cepat karena informasi dan tren menyebar secara melalui internet dan media sosial. Apalagi saat ini. Anda selera Anda sebagai konsumen, bahkan tiap menit pun bisa berubah, ya enggak? Anda sudah nge-share produk kecantikan ini di platform A. Anda buka lagi platform B. Lah kok yang lebih, ini lebih bagus, lebih murah. Berubah lagi. Ya toh? Karena pengaruh dari adanya teknologi. Ini dengan shifting, yaitu pergeseran dari preferensi lama ke preferensi baru. Dan cepat. Ya tadi kita asumsikan platform penjual produk A ini bahkan lebih dari mungkin 2 sampai 5 platform ya toh. Masing-masing mempromosikan barangnya semenarik mungkin. Anda ke platform A dengan produk yang sama loh kadang tuh ya. Oh ini. Tapi ketika Anda buka platform B, kok beda tampilannya? Nah, itu sudah akan mengubah selera Anda. Walaupun produknya sama loh ya. Atau gini, produk namanya produk kecantikan ya toh. Produk A ini ditawarkan oleh yang punya sendiri gitu. Produk B dengan produk kecantikan sama-sama untuk wajah yang menawarkan adalah bunga cita lestari. Preferensi Anda memilihkan ke bunga cita lestari. Kenapa ya tadi? Preferensi Anda kan berubah-ubah sesuai dengan tadi. Perubahan orientasi konsumsi. Salah satu perubahan paling penting adalah pergeseran orientasi
konsumsi dari produk ke pengalaman atau produk experience ya toh. Tadi tidak hanya beli terus selesai ya toh, tapi membeli ada tindak lanjut dari pembelian tersebut ya toh. Karena keinginan dari yang memiliki produk tetap ingin menjalin komunikasi dengan konsumen ya toh. Harapannya apa? Anda jual, Anda jual. Kemarin saya diberitahu oleh kakak kelas kamu, Maria, tahu Maria ya? Nggak tahu, yang anak kecil, eh, asli dari Tapanuli gitu. Kemarin kan sudah lulus, terus ke sini toh lapor saya, Pawi, kalau dia kan sama akrab tuh, ya berdoa, saya sudah usaha loh. Jadi begitu dia lulus, dia langsung usaha untuk membuat masker, masker, masker anu loh ya, masker mulut itu, medis. Tuh. Ya medis ya anu. Terus, lah sudah berapa produk? Nah ini baru nanti ke izin-izinnya. Wah bagus. Gitu. Nah, selain dia menawarkan produk yang apa eh, dari sistem iklannya kan tetap dia menggunakan media sosial. Nah, kasih tahu. Sekarang nek kalau hanya mengandalkan face to face, yaitu Anda taruhkan satu-satu nggak akan jalan. Tuh. Gunakan media sosial untuk promosi. Tuh. Terus ini belum laporan. Kenapa? Dari itu nanti kita akan dapatkan pengalaman. Pembelinya itu loh. Bahkan di sistem WA bisnis ya. Gitu. Kan kita sudah bisa membuat. Toh. Oh produk ini nanti secara otomatis kita diucapkan terima kasih. Ya kan? Makasih sudah membeli. Oh langsung tawarin produk-produk baru bla 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 nih. Dari fungsi ke gaya hidup. Produk menjadi bagian dari identitas dari gaya hidup konsumen. Sudah pasti. Anda akan lebih merasa pede dengan menggunakan fashion bermerek. Iya enggak? Nah, lah iya, ngono wae. Gitu. Dari harga murah ke nilai tambah price-nya. Harga murah saja tidak cukup tanpa konsep suasana dan keunikan. Sekarang Anda lihat di wisata kuliner. Ya, kuliner apapun lah di sekitar kita. Kalau hanya mengandalkan warung dibuka, mungkin kurang laku. Mereka akan menggunakan konsep, yaitu warung makan, tambahi live musik, iya tuh, tambahi hiasan lampu-lampu, ya enggak? Ketika orang akan masuk, berapapun harganya, dengan suasana seperti itu nyaman, terus longgar, harganya berapapun pasti dia akan mampir. Gitu. Sekarang konsepnya seperti itu, konsep penyediaan layanan ke suasananya, bukan pada ke produknya, bukan kepada ke produknya saja loh ya maksud saya, tapi ditambahi dengan konsep suasana. Di Gawok. Saya sering ke sana itu. Gawok tahu ya? Namanya tuh warung apa? Nikmat apa itu? Ya, dia hanya warung soto. Tapi konsepnya apa? Di tengah sawah. Tahu ya? Kayaknya. Nikmat apa itu ya? Nah, kita. Iya kan? Jadi dia di pinggir jalan raya, tapi warungnya yaitu masakan Jawa itu. Masakan Jawa. Itu tiap pagi ramenya minta ampun. Ya, tadi kenapa? Pagi-pagi orang makan soto, makan teh hangat, ngelihatnya sawah, langsung sawah itu, ya tuh. Nyaman kan, yang hati tenang itu, dikasih apa, gazebo-gazebo itu ya, ada yang menghadap ke kolam kalau ke dalam, tapi kalau keluar langsung menghadap ke sawah, sawah dan sawah. Tuh.
Itu kalau pagi ramenya minta ampun, ya. Dan murah. Nah, apalagi murah. Ambul aja itu bukan bank tembok yang mewah itu enggak. Tapi karena di konsepnya ini orang ketika makan tuh pengennya kan sekarang nyaman toh. Nggak dikejar-kejar antrian untuk pindah tempat gitu. Tapi nyaman gitu loh. Yang mereka cari nyaman. Tuh. Nah, kalau pada factory outlet, perubahan ini jelas terlihat. Konsumen tidak puas hanya dengan rak pakaian. Ya toh. Anda kalau ke mall, gitu. Kalau Anda beli pakaian hanya ke toko pakaian saja, Anda tidak akan menarik tempat dan Anda. Nah, Anda ini semuanya, gitu. Nanti coba kita apakah oh ya, tapi ketika Anda dilihat paling menarik Anda adalah kemasan atau tadi tampilan visual, ya enggak? Oh, berarti betul visual oriented Anda. Experience seeker, konsumen mencari pengalaman yang bisa dinikmati dan diceritakan kembali. Cara real time tadi. Anda beli terus diucapkan terima kasih ya toh walaupun eh, Anda menyampaikan uang, oh langsung dijawab ya toh. Ketika Anda sudah melakukan pembelian, oh kok diucapkan terima kasih ya toh. Bagaimana produknya gini-gini. Nah, itu kan memberikan Anda merasa diperhatikan toh. Pengalaman Anda beda. Beda dengan Anda ke produk langsung. Beli ya udah makasih ya Mbak udah. Penjual tidak akan menanyakan terkait dengan bagaimana produknya Mbak gini, ada masukan enggak? Beli ya udah, selesai di proses pembelian. Socially connected, kebutuhan sering dimana review, influencer dan konten media. Jelas nggak? Ya, itu tergantung. Nek reviewnya kok prosentasenya baik, oh berarti di oh oh kok influencernya ini, artisnya kok ini nih, preferensinya ke situ. Instan dan praktikal. Konsumen ingin proses lebih cepat, mudah dan nyaman. Ya, ya nggak? Shareable mindset. Pengalaman yang mana akan dibanding media. Sudah, itu sudah pasti. Anda beli baju, beli di online, gitu. Setelah beli baju, Anda mesti status. Iya enggak? Alah. Hmm, status atau saya beli baju ini lah itu. Wah, ternyata dia nih itu. Shareable. Walaupun tidak langsung loh ya, tidak langsung loh ya. Anda ke sekarang ke tempat wisata. Yang Anda lakukan pertama kali apa? Sekarang foto, update status. Alah, mesti terus update status. Alah, kebanyakan berarti gue itu kebanyakan gitu sekarang. Iya kan? Karakter ini menjelaskan mengapa faktorial konvensional mulai ditinggalkan. Ya, kalau hanya sekedar toko jual baju jualan tanpa tadi, ya toh, ada aktivitas atau sisi pendukungnya juga akan ditinggalkan. Nah, di mana peran digital dalam menilai atau fenomena shifting ini? Nah, tadi karena shifting ini atau pergeseran ini didorong oleh adanya teknologi, utamanya media digital,
Otomatis disinilah peran dari ekonomi digital, yaitu penyediaan media sosial untuk membentuk preferensi konsumen. Selanjutnya ada nih, digital exposure dan efek viral. Satu kali viral itu pasti akan mempengaruhi banyak sekali konsumen. Iya enggak? Konsumen sebagai promotor digital tadi loh ya saya katakan. Membeli terus nanti Anda memberikan ulasan, ya, merekomendasikan ke teman atau saudara lain, menjadi keuntungan bagi penyedia produk karena mereka tidak perlu mengiklankan. Nah, makanya sekarang dengan perubahan itu maka faktori-faktori tadi akan mengubah konsep penampilan tampilan di toko fisiknya, yaitu lebih bisa instagramable. Bagaimana mereka tidak hanya membeli ya kita contoh baju lah, ya hotel biasanya di fashion ya, gitu. Tapi didukung oleh mungkin lingkungan yang bisa buat foto-foto, ya karena tadi kecenderungan orang pergi ke suatu tempat sekarang itu kalau tidak foto tidak valid, ya tuh buktinya apa orang foto gitu. Makanya lah karena kebutuhan itu otomatis penyedia ini harus menyediakan yang fotonya nanti bisa sangat instagramable. Nah, itu loh hidupannya sekarang ke situ outlet itu untuk memenuhi selera konsumen yang berubah tadi. Perubahan pola keputusan pembelian, ya tadi Anda membeli itu karena tadi melihat review, melihat influencer, ya toh, melihat tren yang saat ini ada. Sekarang dulu itu ada tren jilbab apa itu kan, wah ngetren itu semua orang pengennya membeli yang itu. Nah, ke konsep baru dari tempat belanja ke destinasi wisata. Nah, sekarang trennya, ya toh, orang tidak hanya ke factory outlet untuk membeli sesuatu, membeli barang produk, tapi mereka sekalian untuk berwisata, sekalian untuk berlibur. Makanya konsepnya dibangun sesuai dengan gaya hidup konsumen. Ya tadi menambah sarana pendukung. Orang berwisata itu mereka pengen senang-senang. Gitu. Terus fasilitas yang ada di tempat wisata itu lengkap. Dia mau pengen apapun ada gitu loh ya. Cepet gitu. Maka konsepnya lebih tambahan pendukung ke seperti destinasi wisata. Orang mau belanja kok koyo piknik lah itu loh. Tidak hanya belanja tapi ada rasa bertamasya juga. Dari transaksi ke pengalaman. Tadi udah saya singgung ya. Nih. Nah, ini yang saat ini menjadi tren ya di factory outlet. Belanja, kuliner, hiburan. Ya, tidak hanya memberikan fisik toko, tapi mereka juga menambahi ada hiburannya. Ya kalau kita di integrasinya ya, toko baju itu mungkin di sampingnya ada untuk kuliner, istirahat juga ya toh. Mungkin di dalam kuliner itu disediakan untuk hiburan tertentu, entah itu tambahan untuk mungkin tempat istirahat atau live musik ataupun tempat bermain anak-anak. Integrasi ini ya, jadi gabungan tidak hanya toko fisik fashion saja, ada hiburan dan kuliner, maka konsumen mesti akan betah untuk berlama-lama. Gitu. Oke. Meningkatkan potensi pembelian. Orang ya apa lama tapi nggak beli, tapi potensi untuk membeli itu ada. Daripada Anda ke sana
lihat udah pergi lagi. Gitu. Tapi ketika ada kuliner hiburan, mungkin Anda ke kuliner dulu, makan dulu lah. Ya. Tapi potensi untuk membeli produk utama tetap ada. Karena apa? Sambil makan lihat-lihat bisa. Tapi kalau sudah dari jauh, aduh, tokonya kayak ngono, udah potensi untuk membeli nggak ada. Gitu loh. Dan datang kembali di waktu lain. Gitu. Nih. Desain ya sekarang faktor itu didesain penataan bajunya bagaimana, displaynya bagaimana, desain secantik mungkin, pencahayaan waktunya, lampunya bagaimana, ruangannya bagaimana. Nih. Spot foto menarik lah tadi ya, ada spot foto untuk konsumen yang bisa Instagramable, bisa di-share ke teman-teman sebagai bukti bahwa saya pernah ke tempat ini. Outlet Instagramable sebagai daya tarik baru. Gitu. eh, ini yang belum ngetren itu penjual es teh jumbo. Gitu. Penjualnya kalau di Solo tuh memang suruh booming ya. Es teh jumbo hampir tiap gang itu ada. Kok saya yakin besok itu es teh jumbo nanti akan ditambahi yang lain-lain biasanya. Kenapa? Persaingannya juga. Ya tuh. Kalau dulu cuman gerobak aja kan, ya tuh, gerobak dengan warna tertentu lah, kuning sama hijau, kuning biasanya. Nah sekarang di daerah saya itu warnanya sudah diganti dengan lebih mencolok, ada lampu-lampu hiasan. Kenapa? Sampingnya juga ada. Orang akan melihat mesti tampilannya dulu kan. Wong yo es teh podo rasanya. Iya kan? Es teh jumbo rasanya podo. Tinggal ketika Anda memilih, mesti salah satu preferensi Anda mampir ke es teh jumbo sebelum tahu rasanya ya. Rasa khasnya kan mungkin beda ya. Mesti kan oke rame. Mesti kita ke sana. Oke kok tampilannya kok apik men. Preferensi kita kan mesti kan tujuannya kayak itu dulu. Ya secara psikologis loh ya. Tuh. Meningkatkan brand exposure. Nah, kalau outlet ini nanti akan karena Pak konten bisa dibuat langsung. Jangkauan promosinya akan lebih luas. Nah, ini contoh-contohnya. Itu area bermain anak, ruang rekreasi keluarga, ya toh, ruang istirahat yang nyaman, kuliner yang lengkap. Nih, nih, aktivitas hiburan termasuk live musik, event di akhir pekan atau bazar tematik atau kegiatan komunitas. Nah, kesimpulan dari pertemuannya adalah perubahan tren dan shifting selera konsumen di era ekonomi digital menyebabkan factory outlet konvensional mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis dan minim pengalaman. Konsumen khususnya generasi milenial dan Gen Z kini lebih mengutamakan pengalaman visual menarik dan nilai sosial yang dapat dibagikan melalui media sosial dibandingkan sekedar harga murah. Hal ini mendorong factory outlet bertransformasi menjadi destinasi wisata keluarga dan outlet Instagramable yang mengintegrasikan atau menggabungkan antara berbelanja, makan-makan, dan menikmati suasana. Transformasi tersebut menunjukkan pentingnya adaptasi bisnis terhadap perubahan perilaku konsumen agar tetap relevan dan sustainability. Oke, saya kira untuk pertemuan ke-12 ini cukup sekian ya Bu. Bu Olive, Pak Miftah, dan Bu Tanti. Alhamdulillah sudah gabung. Silakan nanti lanjut di kampus masing-masing. Ini tak diskusi dengan anak-anak didik saya nih. Kebetulan nih ada beberapa yang datang. Nah kan nih kok, saya tanya kok bulan ini mau kangen karo Pak Awi. Oke, gitu aja Bu Olive, Pak Miftah, dan Bu Tanti. Terima kasih telah bergabung di Zoom dan juga mahasiswa yang
datang langsung di kampus cabang masing-masing, tetap semangat dan kita minggu depan masih ada Bu ya? Masih, Pak. Oh masih, tak kira udah libur. Terakhir ya, tetap masih ya, alhamdulillah. Berarti masih ada kesempatan ketemu lagi. Oke, terima kasih Bu Olive, Pak Miftah dan Bu Tanti. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Alwi. Ini Bu Olive, ya Bu Tanti, sehat selalu pokoknya ya. Pak Miftah juga.